Bayangin, kamu cuma fotografer jalanan biasa. Penghasilan pas-pasan, hidup sederhana, kerja dari pagi sampai malam. Sampai suatu hari, sebuah model bule terkenal tiba-tiba berhenti di depan kamu dan minta difoto. Awalnya cuma satu jepretan, tapi dari jepretan itu hidupmu berubah total. Ia mulai mencari kamu, ngajak ketemu lagi, dan tanpa kamu sadari, dia jatuh cinta sama seseorang yang bahkan belum punya studio. Tapi, apa dia benar-benar mencintaimu? Atau cuma tertarik sesaat? Dan siapkah kamu masuk ke dunia orang yang jauh di atasmu? Sebelum lanjut ke ceritanya, coba dong kalian absen di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Aku penasaran banget nih. Siapa tahu penontonnya dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di tengah hiruk-pikuk Malioboro menjelang senja, seorang pemuda bernama Aldi, fotografer jalanan berusia 24 tahun, kembali menata kameranya yang sudah mulai uzur. Hidupnya tidak glamor, hanya cukup untuk makan dan membantu ibunya di kampung. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya bangga. Ia mampu menangkap emosi manusia dalam potret sederhana. Sore itu, wisatawan berseliweran, pedagang memanggil pembeli, dan cahaya matahari yang keemasan jatuh tepat di sepanjang trotoar. Aldi menyukai waktu seperti ini. Cahaya yang jujur, tidak dibuat-buat. Namun hari itu, seseorang menarik matanya kuat sekali. Seorang perempuan asing, berparas Eropa, duduk sendirian di bangku pinggir jalan. Rambut pirangnya tergerai, topi lebar menutupi sebagian wajahnya, dan dari matanya terlihat sesuatu yang aneh. Seperti lelah, seperti sedang bersembunyi dari dunia. Ia bukan turis biasa. Gerak-geriknya terlalu halus, terlalu terlatih. Tapi ia juga tampak gelisah. Seolah ada beban yang sedang ia sembunyikan. Aldi mengangkat kamera. Refleks. Klik. Perempuan itu menoleh cepat, terkejut. Sejenak ia tampak panik, tapi segera menenangkan diri. Maaf, boleh aku lihat fotonya? Tanyanya dengan logat Inggris yang masih terdengar asing. Aldi sempat gugup. Tentu. Aku hanya melihat cahayanya bagus. Perempuan itu mendekat, memandang layar kamera. Ia terdiam lama. Dalam potret itu, wajahnya terlihat jujur. Tidak ada riasan tebal, tidak ada lampu studio, tidak ada tekanan. Hanya dirinya, apa adanya. Disinilah pertama kalinya ia merasa cantik bukan karena dipaksa tampil sempurna, melainkan karena terlihat manusia. Ia menghela napas pelan. Kau hebat. Terima kasih. Aldi tersenyum kecil. Kalau mau, aku bisa kirim filenya. Gratis. Perempuan itu mengangguk, menuliskan email pada secari kertas. Wajahnya tampak lega, tapi juga misterius, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun sebelum pergi, ia sempat menatap Aldi sekali lagi. Kau berbeda dari fotografer lain, katanya pelan. Fotomu terasa jujur. Perkataan itu membuat Aldi terdiam. Jarang ada yang menghargai karyanya seperti itu. Perempuan itu kemudian berjalan pergi, menghilang di antara kerumunan. Aldi memperhatikan langkahnya, merasa bahwa pertemuan barusan bukanlah sesuatu yang biasa. Saat malam turun, ia tak tahu bahwa potret yang barusan ia ambil akan mengubah jalan hidupnya. Foto itu bukan hanya menangkap cahaya senja, tetapi juga takdir yang baru mulai terbuka. Aldi tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan wanita bule itu akan berlanjut. Baginya, itu hanya momen singkat, sebuah kesempatan kecil yang dikirim semesta untuk mewarnai hidupnya yang sederhana. Tapi hidup ternyata punya rencana lain. Pagi di kota tua. Keesokan harinya, Aldi kembali ke area kota tua, tempat ia biasa mencari objek foto. Tugas kecil sebagai fotografer jalanan, memotret turis, menjual hasil foto, dan kadang mengambil gambar untuk majalah komunitas, sudah menjadi rutinitasnya. Namun, pagi itu berbeda. Saat sedang memotret sepeda tua di pinggir gedung Belanda, seseorang berdiri di belakangnya. You, Aldi, right? Aldi terkejut. Ia menoleh dan melihat wanita bule kemarin. Langsing, berambut pirang kecoklatan, memakai kacamata hitam, dan membawa tote bag besar. Ah, iya. Kamu, yang kemarin ya, jawab Aldi canggung. Wanita itu tersenyum. My name is Sofia. You didn't tell me your name yesterday.
So is Archet. Aldi mengerutkan kening. Cari apa? Your Instagram. Ia mengangkat ponselnya, memperlihatkan akun Aldi yang sederhana. Hanya 2000 pengikut, berisi foto-foto kota, manusia, dan kehidupan jalanan. Your pictures are beautiful. Pujiannya membuat Aldi hampir kikuk. Ia tidak pernah menyangka model profesional dunia akan memuji karyanya, permintaan tak masuk akal. Sofia kemudian berkata sesuatu yang membuat Aldi terpaku. I have a photo shoot today, but I want you to take my pictures. Aldi tertawa kecil. Saya? Foto kamu? Kamu serius? Sofia mengangguk mantap. Yes. Shallallahu alaihi wasallam your style. Natural, raw, emosional. That's what I want. Aldi masih tak percaya. Ia hanya fotografer jalanan dengan kamera bekas hasil menabung selama 2 tahun. Sementara Sofia, model internasional. Tapi, kenapa saya? Banyak fotografer profesional. Sofia menatapnya lama, seolah mencari sesuatu dalam diri Aldi. Because you see the world differently. And you want someone like that to capture me. Aldi terdiam. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam. Baru kali ini ada yang benar-benar menghargai cara ia melihat dunia. Menghadapi rasa tidak percaya diri. Saat mereka berjalan ke lokasi pemotretan, Aldi terus memikirkan satu hal. Apa saya cukup? Namun Sofia, seolah bisa membaca pikirannya, berkata pelan. Don't worry. Just be you. Hanya 3 kata sederhana, tapi cukup membuat Aldi menarik napas panjang dan kembali percaya pada dirinya. Mereka tiba di sebuah kafe vintage yang akan dijadikan lokasi. Kru kecil sudah menunggu, dan mereka tampak bingung melihat Sofia datang dengan seorang fotografer asing yang berpakaian sederhana. Seorang kru bertanya, Miss, is he the photographer? Sofia menjawab tegas, Yes, trust me. Aldi berdiri di belakang kamera, tangannya sedikit gemetar. Namun ketika ia melihat Sofia tersenyum dalam frame jendela tua dengan cahaya pagi masuk dari samping, semua kecemasan itu menghilang. Momen itu terasa seperti awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang bahkan Aldi sendiri belum tahu arahnya. Pemotretan yang awalnya sederhana ternyata menjadi titik balik bagi hidup Aldi, meski ia sendiri belum menyadari sepenuhnya. Pemotretan berjalan di luar dugaan. Suasana kafe vintage itu hangat, pencahayaan natural, dan Sofia tampil sangat profesional. Namun yang membuat semua orang terdiam adalah cara Aldi memotret. Ia tidak hanya menekan tombol shutter, ia menunggu, ia mengamati. Ia membiarkan Sofia bergerak bebas hingga muncul momen-momen kecil yang tidak direncanakan. Senyum lepas, rambut tersingkap angin, ekspresi rapuh yang jarang terlihat dari seorang model dunia. Setiap kali Aldi berkata pelan, "Stop, hold that." Semua kru bisa merasakan sesuatu. Mereka sedang menyaksikan fotografer jalanan berubah menjadi seniman besar, ketegangan kecil di balik layar namun, tidak semua orang senang. Direktur kreatif pemotretan itu, seorang pria berkemeja hitam bernama Markus, menatap Aldi dengan tatapan meremehkan sejak awal. Saat break, ia mendekati Sofia dan berbisik cukup keras untuk didengar Aldi. You sure about him? He's not even trying it. Sofia memandang Markus dengan tatapan tegas. Sometimes untrained si beauty better than trained honest. Markus terdiam. Aldi pura-pura sibuk mengecek kamera, tapi hatinya berdebar. Ia tidak terbiasa dibela. Hasil foto yang mengejutkan semua orang ketika break selesai, Aldi memperlihatkan hasil jepretan dari kameranya. Semua kru, termasuk Markus, langsung mendekat. Begitu foto pertama muncul di layar, suasana berubah hening. Foto itu menampilkan Sofia duduk di tepi jendela. Cahaya pagi membingkai wajahnya, ekspresi natural, bukan pose model, melainkan manusia. Markus mendecak pelan. Damn, that's actually stunning. Sofia tersenyum bangga. See? I told you. Aldi tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil, malu, tapi hangat. Konflik mulai terbangun selesai pemotretan, kru mulai berkemas. Markus mendekati Aldi dan mengulurkan tangan. You got talent, but don't let it get to your head. Nada suaranya masih meremehkan. Aldi menjabat tangannya sopan. Saya cuma mau belajar, Bang. Markus mengangguk tipis.
lalu pergi. Sofia berdiri di samping Aldi. Don't mind him. He just hates being surprised. Aldi tertawa kecil. Saya juga kaget. Kok? Undangan tak terduga. Saat Sofia hendak pergi, ia menoleh. Aldi, are you free tonight? Aldi mengerutkan dahi. Ada apa? Sofia menjawab sambil tersenyum kecil. I want to thank you properly. Join me for dinner? Aldi terdiam. Ia bukan tipe pemuda yang sering diajak makan malam oleh model internasional. Bahkan untuk sekadar makan di restoran mahal, ia jarang. Kalau kamu tidak keberatan tempat sederhana. Sofia cepat menjawab. Simple is perfect. Saat matahari mulai terbenam, Sofia berjalan menjauh, melambai ke Aldi. Aldi memandang punggungnya sambil bergumam dalam hati. Kenapa dia baik banget sama gue? Apa ini cuma urusan foto? Atau? Ia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Kamera di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Seolah membawa takdir baru yang belum ia pahami. Restoran yang dipilih Aldi bukan restoran mewah seperti bayangan banyak orang. Itu hanya rumah makan sederhana dekat pantai. Lampu kuning hangat, meja kayu tua, dan suara debur ombak dari kejauhan. Namun, ketika Sofia melangkah masuk, seisi tempat seperti berhenti. Bagaimana tidak? Model internasional duduk di warung ikan bakar pinggir pantai bersama pemuda fotografer jalanan. Momen canggung yang manis. Aldi gelisah sejak mereka duduk. Ia berkali-kali merapikan rambut, memastikan tidak ada pasir di bajunya, lalu memaksa senyum. Sofia memperhatikan itu sambil menahan tawa. Relax, Aldi, it's just dinner, katanya. I'm not a queen. Aldi tertawa canggung. Saya cuma takut salah tempat. Kamu kan biasanya makan yang fancy. Sofia menggeleng pelan. I prefer real places. Places with soul. Kalimat itu menenangkan Aldi. Sofia membuka masa lalunya. Makanan datang, dan suasana pelan-pelan cair. Sofia menikmati ikan bakar dengan mata berbinar seperti anak kecil. This is so good. Why did they know this place exists? Aldi tersipu bangga. Namun ketika pembicaraan mengalir semakin dalam, Sofia tiba-tiba hening. Ia memainkan sendoknya, lalu menarik napas panjang. Aldi, boleh aku cerita sesuatu? Aldi menatapnya serius. Boleh. Sofia menatap ke laut, suaranya menurun. Aku jadi model bukan karena aku suka dunia itu. Aku kabur dari rumah. Aldi terkejut. Kabur? Kenapa? Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Ayahku terlalu mengendalikan. Everything in my life was his decision. Bahkan karir model ini, pertama kali, bukan pilihanku. Aldi terdiam. Ia tidak menyangka di balik senyum glamornya, Sofia menyimpan luka. Hubungan mereka mulai berubah. Aldi perlahan berkata, kamu kelihatan kuat, tapi pasti berat banget ya. Sofia menatap Aldi lama. Tatapan yang berbeda. Bukan tatapan profesional, bukan tatapan teman. Ada kepercayaan. You're the first person I told this to. Aldi tersentak. Lah? Kok saya? Sofia tersenyum kecil. Karena kamu tidak melihatku sebagai Sofia the model. Kamu hanya melihatku sebagai manusia. Jantung Aldi berdegup lebih cepat dari ombak di luar. Hujan tiba-tiba turun. Tiba-tiba langit menurunkan rintik hujan yang makin lama makin deras. Para pengunjung berlarian. Aldi dan Sofia berusaha berlindung di bawah atap warung. Tapi angin membuat baju mereka basah. Sofia tertawa keras. This is crazy. Aldi ikut tertawa. Malam itu mereka dingin, basah, tapi bahagia. Hujan membuat semuanya terasa jujur. Momen yang tak terhindarkan. Saat keduanya berdiri di bawah atap sempit, wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Sofia menatap Aldi dengan lembut. Aldi. Aldi merasa tubuhnya membeku. Hatinya berbisik. Jangan tertipu. Dia cuma klien. Tapi kenapa tatapannya beda? Sofia mendekat sedikit lagi. Namun tepat saat itu. Buk. Sebuah kursi jatuh tertiup angin, memecahkan momen.
Mereka tersentak dan langsung mundur sambil tertawa malu. Adegan penutup episode. Saat hujan mereda, Sofia menatap Aldi dan berkata, "Thanks for tonight." "Really?" Aldi mengangguk. "Kapan-kapan lagi?" Sofia tersenyum hangat, lalu menambahkan, "Kapan-kapan, atau besok." Aldi membeku. "Besok? Apa ini? Mulai jadi sesuatu?" Malam itu, saat Sofia masuk ke mobilnya dan melambai, Aldi hanya bisa berdiri dengan hati yang bergetar. Ia tidak tahu kemana hubungan ini akan pergi. Tapi ia tahu satu hal. Sofia bukan lagi sekadar klien. Sejak makan malam itu, Aldi merasa hidupnya berubah. Ia bangun dengan semangat, bekerja dengan senyum, dan mengecek ponsel lebih sering dari biasanya. Takut melewatkan pesan dari Sofia. Dan benar saja. Pagi itu, ketika Aldi sedang memotret sunrise di pantai, ponselnya berbunyi. "Sofia, are you free today?" Aldi tersenyum. Senyum yang tidak bisa ia tahan. Sofia datang dengan wajah tak biasa. Beberapa jam kemudian, Sofia tiba di pantai tempat Aldi biasanya bekerja. Namun hari itu, ekspresinya tidak seceria kemarin. Tidak ada tawa. Tidak ada canda. Justru ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Aldi mencoba mencairkan suasana. "Kamu oke?" Sofia tersenyum tipis. "Just, did sleep well." Aldi tidak memaksa. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang Sofia sembunyikan. Seseorang tiba-tiba muncul. Saat Aldi sedang menunjukkan foto-foto terbaru pada Sofia, langkah cepat terdengar mendekat. Dari kejauhan, seorang pria bule berpostur tinggi, berwajah tegang, berjalan langsung ke arah mereka. Sofia memucat. Aldi melihat pria itu mendekat dan spontan berdiri. Pria itu berhenti tepat di hadapan Sofia. "Sofia." Suara keras, dingin, penuh otoritas. Sofia menunduk, seperti seorang anak kecil yang tertangkap melakukan kesalahan. Aldi bingung. Siapa dia? Pikirnya. Pria itu menatap Aldi dengan tatapan meremehkan dari ujung kaki sampai kepala. "You, step aside." Aldi mengerutkan alis. "Siapa kamu?" Pria itu mengabaikannya. Ia memegang lengan Sofia, membuat Aldi spontan melangkah maju. "Hei, jangan kasar." Pria itu menatapnya tajam. "I'm her fiancé." Dunia Aldi seakan berhenti. Pertemuan yang menghancurkan. Sofia langsung menarik tangannya dari pria itu. "No, Oliver. Not anymore." Tapi Oliver tidak mendengarkan. "You think you can end things just like that? After everything my family did for you?" Sofia terdiam. Aldi semakin bingung dan gelisah. "Fiancé? Maksudnya tunangan? Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Sofia menggigit bibir. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Aldi, aku bisa jelasin." Namun Oliver memotong dengan nada sinis. "Of course she did tell you. You're just." Ia melirik Aldi dari atas ke bawah lagi. "A street photographer." Kalimat itu menusuk Aldi, tapi ia tetap berdiri tegak. "Saya memang fotografer jalanan. Tapi bukan berarti bisa seenaknya dihina." Oliver mencibir. "She belongs in my world, not yours." Sofia akhirnya meledak. Sofia mendadak berdiri di tengah mereka. Suaranya bergetar namun tegas. "Stop, Oliver." Ia menatap mantan tunangannya itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak mau kembali ke hidup yang cuma dikendalikan. Bukan ayahku, bukan keluargamu, bukan kamu." Oliver terkejut. Ini pertama kalinya Sofia melawan. "I want to choose my own life. My own path." Lalu Sofia menatap Aldi. Tatapan itu lembut, tulus, dan menyakitkan sekaligus. "Dan kamu salah satu orang yang bikin aku berani buat memilih." Aldi membeku. Hatinya bergetar, tapi kepalanya kacau. Ancaman besar. Wajah Oliver langsung berubah gelap. "Fine." Ia menunjuk Aldi dengan dingin. "I'll make sure people know he has the reason you're throwing away everything." Sofia tersentak. Aldi mengepalkan tangan. Oliver menambahkan. "And trust me, one word from me, and every agency you work with will close their doors. You do lose everything."
Sofia menahan napas. Aldi terdiam. Ini bukan sekadar pertengkaran hubungan. Ini perang kekuasaan. Dan Aldi, pemuda biasa, tiba-tiba berada di tengah badai yang jauh lebih besar dari dirinya. Adegan penutup episode 5. Oliver pergi dengan amarah yang membara. Sofia jatuh terduduk di pasir, tubuhnya gemetar. Aldi segera menghampiri, tapi ia ragu. Haruskah ia mendekat atau memberi ruang? Sofia akhirnya berkata pelan. Maaf, karena masa laluku mulai menghancurkan hidupmu. Aldi hanya bisa menjawab dengan suara lirih. Aku nggak kemana-mana. Tapi, kita harus hati-hati. Semua baru saja jadi jauh lebih rumit. Ombak terus memukul pantai, menandai awal dari badai besar yang akan mengubah hidup mereka. Setelah kejadian di pantai itu, Aldi pulang dengan kepala penuh sesak. Kata-kata Oliver terus terngiang di telinganya. One word from me, and every agency will close their doors for her. She belongs in my world, not yours. Aldi merasa kecil. Terlalu kecil. Tapi yang paling menghantuinya adalah kalimat Sofia yang terakhir kali ia dengar. Maaf, karena masa laluku mulai menghancurkan hidupmu. Ia tidak ingin Sofia merasa itu. Tidak ingin dirinya menjadi beban. Namun keadaan justru semakin memburuk. Industrinya bergetar. Rumor muncul cepat. Lebih cepat dari yang Aldi bayangkan. Sofia menerima email dari salah satu agensi fotografinya. We apologize. Due to unexpected internal issues, we must cancel next week's campaign. 5 menit kemudian, pesan dari brand skincare datang. We have to postpone your project indefinitely. Satu persatu, pekerjaan Sofia menghilang begitu saja. Bukan kebetulan. Ini jelas ulah Oliver dan keluarganya. Sofia menutup wajah dengan kedua tangan. Nafasnya berat. Aldi melihat semuanya dan hatinya ikut hancur. Kalau ini semua gara-gara aku. Sore itu mereka duduk di kursi bambu depan warung kecil dekat pantai, tempat favorit Aldi. Sofia mengusap matanya yang sembab. Aldi, aku takut. Kalau semua ini bikin kamu sengsara, aku? Aldi langsung memotong. Bukan salah kamu. Sofia menatap Aldi, tapi ekspresinya menunjukkan keraguan. Aku kenal tipe mereka. Orang dengan uang dan koneksi yang bisa menghancurkan hidup seseorang hanya dengan satu telepon. Aldi menghela napas panjang. Aku cuma fotografer pinggir jalan. Sof, tapi aku nggak akan lari. Aku nggak mau kamu hadapi ini sendirian. Kata-kata itu membuat Sofia menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Sofia mulai menjauh, namun yang Aldi tidak tahu. Di dalam hati Sofia, pertempuran lain sedang berlangsung. Pada malam itu, ia mengemasi sebagian barang-barangnya. Aldi yang melihatnya terkejut. Kamu mau pergi? Sofia diam sejenak sebelum menjawab. Aku mau tinggal di hotel lain beberapa hari. Biar kamu nggak ikut kena masalah gara-gara aku. Aldi langsung emosi. Jangan ngomong gitu. Kamu pikir aku takut sama ancaman dia? Sofia menatapnya dengan mata merah. Masalahnya bukan kamu yang diincar. Aldi, aku. Kalau aku terus dekat sama kamu bisa kehilangan pelanggan. Kamu bisa kehilangan kerjaan. Kamu bisa. Stop, Sof. Aldi mendekat, memegang bahu Sofia. Aku nggak peduli kehilangan kerjaan. Yang aku peduli cuma kamu. Sofia menunduk. Tubuhnya gemetar. Tapi kalimat yang keluar dari bibirnya justru menusuk Aldi. Justru itu. Aldi, itu yang paling aku takuti. Kamu terlalu baik. Dan aku nggak mau menghancurkan hidup orang sebaik kamu. Aldi terdiam. Hatinya seakan diremas. Pukulan terakhir. Beberapa jam kemudian, Sofia benar-benar pindah ke hotel lain. Aldi hanya bisa melihat dari kejauhan saat mobil penjemput menutup pintu dan membawanya pergi. Ia berdiri sendirian di bawah lampu hotel, kesepian, takut, dan merasa tidak cukup. Di dalam mobil, Sofia menangis terisak, memegang ponselnya yang penuh notifikasi pembatalan job. Namun yang paling menyakitkan adalah pesan dari Oliver yang baru masuk. If you walk away again, I'll ruin Anyone who tries to be with you. Sofia menutup mulutnya, menahan teriak.
Dunia yang awalnya terasa luas dan penuh cahaya, kini berubah menjadi jebakan. Adegan penutup episode 6. Aldi duduk di pantai tempat pertama kali memotret Sofia. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap kamera yang biasanya membuatnya bahagia, namun sekarang terasa kosong. Aku cuma fotografer jalanan. Apa aku memang gak pantas buat dia? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sementara itu, Sofia menatap langit dari balkoni hotel barunya. Ia memeluk dirinya sendiri, berbisik penuh perih. Aldi, aku pergi bukan karena aku gak cinta. Tapi karena aku takut kamu hancur gara-gara aku. Di kejauhan, dua hati saling merindukan, namun terpisah oleh bayangan ancaman dan kekuasaan. 3 hari sejak Sofia pergi. 3 hari sejak Aldi tidak menerima pesan, panggilan, atau kabar apapun darinya. Yang tersisa hanya ombak, dan rasa kehilangan yang tumbuh semakin berat. Namun hari keempat, takdir mulai bergerak. Sosok tak terduga di pantai. Pagi itu, saat Aldi sedang memotret sunrise, seseorang mendekat dari belakang. Sosok yang tidak ia sangka, asisten pribadi Oliver, wanita muda bernama Marlene. Ia langsung berbicara cepat, seolah takut diawasi. Aldi, kamu harus tahu sesuatu. Aldi menatapnya, bingung. Sofia dalam bahaya. Bukan cuma pekerjaannya. Karirnya bisa rusak permanen. Aldi mengernyit. Karena Oliver? Marlene mengangguk. Oliver tidak bisa menerima kenyataan kalau Sofia mencintai kamu. Dia berniat memaksa Sofia kembali ke kontraknya sebagai pasangan publik untuk promosi brand. Kalau tidak, dia akan membuat seluruh industri menolak Sofia. Aldi mengepalkan tangan. Dia bukan pemilik hidup Sofia. Marlene menatap Aldi, wajahnya serius. Kalau kamu benar-benar peduli sama dia, datanglah ke gedung tempat Oliver mengadakan pertemuan dengan para sponsor siang ini. Sofia akan ditekan untuk menandatangani kontrak baru. Aldi tidak menunggu lebih lama. Ia berlari menuruni pasir, hati berdebar keras. Pertemuan yang mengubah segalanya. Gedungnya tinggi, mewah, penuh poster model internasional. Di ruang konferensi, Sofia duduk dengan wajah pucat. Di depannya, para eksekutif dan Oliver menekan. Tanda tangani, Sof. Kamu butuh ini. Dan, kamu tidak punya pilihan. Sofia memejam mata. Tangan gemetar. Lalu, pintu ruang pertemuan terbuka lebar. Semua menoleh. Aldi berdiri di ambang pintu, bernapas terengah, pakaian penuh debu pantai, tapi tatapannya tajam. Sofia bukan barang dagangan. Sofia terkejut, matanya langsung berkaca. Oliver berdiri sambil mengejek. Kau pikir kau siapa? Fotografer jalanan yang bahkan. Aldi memotong, suaranya tegas dan penuh emosi. Aku memang cuma fotografer jalanan. Tapi aku tidak pernah memperlakukan Sofia seperti properti yang bisa kau beli. Ruang itu hening. Semua terdiam. Aldi menatap Sofia, dengan tatapan yang membuatnya gemetar. Kalau kamu mau pergi dariku, aku akan terima. Tapi jangan pernah biarkan diri kamu dikendalikan orang seperti dia. Sofia sudah tidak sanggup menahan air mata. Sofia bangkit. Untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, Sofia berdiri. Ia menatap Oliver dengan mata tajam. Mata seorang wanita yang akhirnya menemukan keberaniannya. Aku tidak akan tanda tangan apapun. Oliver mendekat dengan wajah marah. Kalau begitu kariermu selesai. Sofia menatapnya lebih dekat. Suaranya rendah namun kuat. Lebih baik karierku hancur, daripada hidup di bawah orang yang tidak menghargai manusia. Ruangan menjadi kacau. Sponsor saling berbisik. Beberapa terlihat tidak nyaman dengan sikap Oliver. Di saat suasana memanas, Marlene masuk sambil membawa tablet. Semua orang harus melihat ini. Ia menampilkan rekaman CCTV di layar besar. Rekaman yang memperlihatkan Oliver mengancam Sofia. Para sponsor terkejut. Beberapa langsung mencabut dukungan untuk Oliver. Sofia menutup mulut, tidak percaya. Aldi menatapnya, mengangguk pelan seolah berkata, "Aku di sini." Kebebasan yang akhirnya datang. Setelah kekacauan itu, Sofia keluar dari gedung dengan langkah lunglai.
Aldi mengikuti dari belakang. Saat mereka sampai di trotoar, Sofia berhenti dan berbalik. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut, karena lega. Kenapa kamu datang? Aldi tersenyum samar. Karena aku tidak mau kehilangan kamu cuma karena seseorang merasa punya dunia. Sofia mendekat dengan langkah gemetar. Aldi, aku menjauh karena aku takut menghancurkan hidupmu. Aldi menatapnya lembut. Hidupku hancur justru waktu kamu pergi. Di bawah cahaya matahari siang, di tengah jalan kota yang ramai, Sofia memeluk Aldi. Erat, tanpa peduli siapa yang melihat. Semua rasa sakit, ketakutan, dan keraguan runtuh. Penutup, cinta tanpa kamera. Beberapa bulan kemudian, Sofia memulai hidup baru. Tidak lagi di bawah bayang-bayang Oliver. Ia bekerja dengan brand yang mendukungnya, tetapi tidak lagi terikat oleh kontrak toksik. Aldi membuka studio kecil di Bali, dan kini jobnya meningkat setelah banyak orang mendengar kisahnya membantu seorang model internasional. Namun yang paling indah, Sofia sering duduk di pojokan studio itu, tersenyum sambil berkata, Aldi, fotolah aku bukan sebagai model, tapi sebagai wanita yang kamu cintai. Aldi mengangkat kameranya. Sofia, tanpa kamera pun aku tetap memilih kamu. Dan untuk pertama kalinya, dunia mereka terasa aman. Dan cinta mereka akhirnya bebas.